Halo Opa Oma, Papa Mama, Om Tante, Kakak Adik dan teman-teman semua. Yuk kita beribadah bersama dalam kebaktian intergenerasi untuk merayakan kenaikan Yesus Kristus. Seperti namanya nih, yaitu kebaktian intergenerasi. Kebaktian ini akan dilayani dan diupayakan dapat merangkul semua kategori usia yang ada. Semangat dari kebaktian ini adalah karena kita semua, dari anak-anak sampai yang usia lanjut, semua sungguh berharga di mata Tuhan. Dan kita semua dipakai untuk menjadi saksi-saksinya. Karena itu catat waktunya ya, kebaktian kenaikan Yesus Kristus akan dilaksanakan secara online di channel YouTube GKI Purbalingga, Kamis 13 Mei 2021. Jangan lupa, dan selamat bersukacita bersama dengan orang-orang terkasih. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Warta Lisan yang melayani firman pada kebaktian online pada hari ini, Minggu 2 Mei 2021, dilayani oleh Pendeta Bagus Imam Cahyono dari GKJ Pengalusan. Untuk mengawali ibadah online pada hari ini, marilah kita bangkit berdiri. Haleluya, pujilah hai hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Mari bersama kita pujikan kasih setiamu sungguh lebih baik. Dari PKJ 209 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku
megahkan dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidupku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu, kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Mari kita bersama-sama kita masuki kebaktian Minggu Paskah kelima ini. Karena terjadi pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Mari saudara yang terkasih, terimalah salam dari Allah. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita bersama-sama diajarkan untuk bisa bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Dan apakah selama 1 minggu kita lamanya menjalankan ajaran Kristus, bertumbuh dan berbuah? Tentu pagi ini kita diperkenankan hadir untuk merasakan cinta kasih-Nya. Mari kita bersama mengantarkan kehidupan kita dalam hidup sehari-hari, dalam menyatakan syukur kepadanya. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama mengakui dosa. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas kasih setia Allah. Engkau membuka jalan bagi kami untuk tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Namun dikala kami menjalankan perintah, banyak hal terselip dosa dan banyak hal yang membuat diri kami tidak bisa terbebas, masih terkurung dengan kehidupan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, karena tidak bisa menjalankan sepenuhnya dengan sempurna apa yang Tuhan ajarkan tentang hidup, mencintai Allah dan sesama. Biarlah hari ini menjadi momen Paskah kelima, Engkau yang berkehendak mengampuni kami yang berdosa ini, datang ke dalam hadirat Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus, terimalah permohonan pengakuan dosa doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangkitlah berdiri. Sekarang kita bersama-sama bagi setiap kita yang bersedia hidup di dalam pembaruan oleh kasih Allah, terimalah anugerahnya melalui firman-Nya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Demikian tadi berita anugerah dari Tuhan.
menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu, Yesus. Buka mataku melihat-Mu, Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu, Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama tunduk kepala. Kita berdoa bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Maha Kasih Pemurah, Engkau membukakan mata kami untuk melihat satu buah karya besar yang Kau nyatakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami juga siap melihat karya-karya-Mu atas kehidupan yang akan kami jalani. Pekan demi pekan yang kami lalui, maupun hari ini. Kiranya Engkau Maha Kuasa, Pemurah, adil, dan benar, menyertai langkah kami dan perjalanan sabda Allah yang akan kami terima bersama-sama jemaat-Mu, baik yang di rumah maupun di mana kami berada. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 18 bersama kita renungkan, dan setiap Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing bisa membuka kitab suci atau handphone Android yang sudah beraplikasi Alkitab. Bacalah di dalam renungan kita dalam Yohanes pasal 15 1 sampai 8. Saya bacakan untuk saudara. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian tadi Injil Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, Gereja Kristen Indonesia Purbalingga yang kami kasih, yang saat ini berada di rumah maupun di mana Bapak Ibu Saudara mendengarkan dan melihat acara ini. Ibadah kita saat ini diberi tema bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Saudara, kalau kita boleh hayati sekarang ini, kita kangen dengan ruang ibadah. Kita kangen dengan pertemuan anak-anak kita di saat kala kita sering pernah mendengar atau saat kita masih kecil teringat lagu yang masih kita pahami sampai sekarang, yaitu judulnya Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Lalu lagu itu yang kita nyanyikan bersama sungguh sangat mendalam. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, masih ingat lagu itu? Sudah lama kita nggak mendengarkan lagi karena pandemi COVID-19. Sampai hampir 1 tahun lebih dan hampir mendekati 2 tahun kalau kita mau resapi bersama. Saudara, tentu kita nggak asing lagu ini, namun salah satu lagu ini sangat populer sekali. Sejak kita masih kecil atau sekarang ini, kalau nggak ada ibadah mendengarkan anak-anak melakukan itu, terasa kurang dekat, terasa kita kurang nyaman, terasa kita kayak lebih jauh, dan terasa kita tidak ada caranya. Dalam kondisi seperti ini, lalu apakah yang bisa kita lakukan supaya kita tetap tinggal di dalam caranya, dalam ranting-rantingnya yang terus ada hidup kita sebagai pokok yang bisa membuahkan karya besar? Bapak Ibu Saudara, kita kadang diperhadapkan dalam masalah keluarga dan bencana, baik bencana alam, bencana derita sakit ini, maupun persoalan ajaran, mengganggu kenyamanan orang berbakti kepada Tuhan. Terlebih lagi dalam kondisi kadangkala kita tidak kuat dalam menghadapi usaha, pekerjaan yang saat ini kita sering ketakutan. Apakah aku akan bisa hidup bertahan menghadapi kondisi pandemi ini? Atau dalam kondisi di luar sana gencar-gencarnya dengan hal-hal yang tidak membuahkan kita nyaman. Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita
untuk tetap merasakan kenyamanan yang bagaimana. Kita bisa kuat, kita bisa nyaman, kita tetap bisa selamat dan iman kita tetap bertumbuh. Saat ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagaimana Tuhan Yesus pada manusiawi pribadinya saat zaman itu tinggal bersama murid-muridnya. Dia juga mengalami sebagai manusiawinya yang ada di dunia sebelum dia menjadi Allah yang punya kuasa atas dunia kalik dan seisinya ini. Dia juga memperlihatkan ajaran kehidupan tentang kebaikan, perjalanan derita yang juga dia tunjukkan, mujizat-mujizat karya yang dia usahakan untuk pemulihan dan usaha-usaha untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Yesus pakai satu kalimat yang indah. Engkau diajak kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Nah, saudara, kalau demikian Yesus mengajak kita masuk ke sana supaya apa? Tujuannya Allah ini kita diajak hidup yang dirancang Tuhan untuk bisa menjadi ranting yang menghasilkan, tidak lebih tidak kurang. Lebih lagi peran yang diminta hanyalah tetap bertumbuh dan tinggal di dalam Kristus dalam kondisi apapun. Yesus juga mengatakan beberapa hal tentang ranting. Ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang berbuah sedikit, dan ada ranting yang berbuah banyak. Namun juga memberikan bagaimana memperlakukan yang disiapkan oleh Bapa untuk ketiga jenis ranting itu yang berbeda-beda. Ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang, karena tidak ada gunanya. Ranting yang berbuah sedikit dibersihkan agar ia berbuah lebih banyak. Nah, tentunya kepada ranting yang telah berbuah banyak dijanjikan bahwa apa saja yang dikehendaki akan diterimanya. Nah, ini elok sekali kalau kita boleh renungkan demikian apa yang Tuhan ajarkan. Yesus mengizinkan kita untuk tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Yesus pun mengizinkan ini semua boleh terjadi dan boleh kita rasakan. Bila kita tetap tinggal di dalam Yesus, maka kita akan menghasilkan buah yang melimpah. Saudara, luar biasa ajaran Yesus ini. Ia betul-betul menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting yang memang tidak bisa berbuah jika terlepas dari pokoknya. Namun pokok anggur akan hanya menghasilkan buah melalui ranting-rantingnya. Dan itu harus mengikat, bukan pada pokoknya sendiri. Inilah yang luar biasa. Pertama, Yesus mengajarkan tetap hidup bertumbuh dalam Kristus. Walaupun Yesus membiarkan kita mengalami buah yang berlimpah maupun melalui diri kehidupan kita yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa ini. Yang kedua, Yesus juga mengajarkan tetaplah dalam kondisi itu berbuahlah dalam karya, walaupun tidak berbuah namun ia berkenan menyucikan dan membersihkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Tuhan mengajak kita dalam kunci utamanya adalah terus beriman dan berpengharapan. Dengan iman dan pengharapan kita akan terbangun diri kita dalam Kristus. Kita diajarkan jangan sampai menyerah dalam kondisi apapun. Namun di dalam kondisi derita ini kita bisa menghasilkan walaupun cercaan, hinaan, dan juga
ancaman. Tetapi setiap orang yang bisa bertahan dan tahan uji, dia akan bisa menghasilkan buah yang berlimpah kelak. Saudara, sebagai orang percaya, ada kemungkinan persoalan akan kita hadapi bersama. Tidak hanya saat ini, ke depan, dan bertahun-tahun terus ada. Namun, kita diajarkan tetap dekat dalam pokoknya. Kalau kita semakin dekat di dalam pokoknya, kita akan bisa bertumbuh, berbuah. Saudara yang terkasih, Jemaat Kristen Indonesia Purbalingga, mari kita diajak mencintai, mengasihi dan merawat ranting-ranting yang sudah ada ini. Lebih lagi ketika sudah memiliki buah-buah ini, maka semua yang ada ini kita manfaatkan dengan cara dan usaha apapun sesuai dengan kreativitas kemampuan kita. Jangan menyerah dalam kondisi pandemis ini, tetapi semangatlah, terus berusahalah, karena buah dari kehidupan yang sejati hanyalah diperoleh karena dua hal yang dijalani, yaitu konsisten, yaitu Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Kalau hanya Yesus yang tinggal di dalam kita, sedangkan kita tidak mau tinggal di dalamnya, maka buah yang kita hasilkan pasti cepat semu, hanya kelihatan saja berbuah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita di dalam Yesus tetapi tidak memberi ruang dan waktu bagi Yesus untuk tinggal di dalam kita, maka hidup kita pasti berbuah, tetapi buah itu tidak bertahan lama. Selamat meneruskan dan membagikan buah-buah yang manis, dan selamat untuk menjalankan kehidupan terus bertumbuh dalam Kristus. Kiranya kasih dari Sang Roh Allah yang memberikan pokok anggur bagi saudara semakin Anda rasakan manis, semakin Anda rasakan enak, dan juga semakin rasakan bagaimana Allah hadir di tengah saudara. Berbuahlah untuk semua orang. Amin. Jemaat dimohon berdiri untuk mengakui iman rasuli kita. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki doa syafaat. Ya Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang duduk di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan,
karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara kami, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan juga menjauhkan Indonesia dari bencana alam malapetaka, wabah COVID, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri kami. Dan juga bisa memberikan buah-buah karya Allah di tengah-tengah kehidupan sekarang ini maupun mendatang. Biarlah karya Tuhan terus semakin tersebar melalui tangan-tangan anak-anak-Mu di mana kami berada. Dan juga bisa memberkati hidup bertoleran di mana kami berada. Baik saat-saat ini saudara-saudara kami yang sedang menjalankan Ramadan memasuki Idul Fitri, kami tetap memiliki satu hati membawa negeri ini damai, negeri penuh kemuliaan nama Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami juga mendoakan pemimpin kami, baik Presiden Dewan Perwakilan Rakyat hingga para pemimpin bawahnya. Kiranya Tuhan beri mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan sikap takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugas sesuai kehendak-Mu. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai mereka dalam bertugas demi negara ini. Dan kami juga menyerahkan ibadah yang kami laksanakan dapat turut ditambahkan semangat buah karya-Mu Tuhan yang terus bertumbuh dengan bersama jemaat-Mu Gereja Kristen Indonesia Purbalingga ini. Sehingga kami bisa merasakan bersama-sama satu hati, satu rasa, satu pikir untuk meneruskan kabar kesaksian keselamatan Allah ini. Sebagaimana Tuhan juga berikan kami kemampuan jemaat-Mu untuk tetap kuat, untuk jangan sampai khawatir, maupun jangan sampai kami lengah ketika Engkau bagi dalam 3 hal perkara tadi. Pada saat kami tidak bertumbuh, Engkau akan buang. Tetapi saat kami bertumbuh namun ada buah yang kecil, Engkau tetap bersihkan, dan di situ Engkau bersihkan suci dan kudus. Oleh sebab itu, dikala dalam dunia hidup usaha, keluarga, sakit derita, sakit penyakit, pengalaman usaha untuk membangun bersama, ada kehinaan, ada cercaan, ketika kami bersama-sama saudara seiman maupun di luar seiman, Tuhan tetap beri kami kemampuan untuk tetap bertabah, untuk tetap bersyukur, dan menjalankan itu dengan sukacita. Kelak kami akan mendapatkan mahkota kehidupan pemberian-Mu melalui buah karya yang kami miliki. Tuhan, berikanlah kami juga kesediaan untuk gereja-Mu ini terus tetap memuji dan muliakan nama-Mu dalam lindungan-Mu. Walaupun wabah pandemis juga tidak bisa menyatukan dalam satu ibadah, namun dengan protokoler ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menjauhkan segala sakit derita pandemis ini maupun di mana kami berada, supaya segera sirna dan segera terselesaikan apa yang menjadi persoalan dunia ini. Tuhan kiranya berkati orang-orang yang sudah tervaksin, sehingga mereka pun menjadikan pemulihan imunnya. Dan kami yang belum tervaksin, kiranya Tuhan yang akan beri kekuatan sampai kami pun bisa mendapatkannya. Oleh sebab itu Tuhan, tempat-Mu ini tetap menjadi karya besar untuk bisa menyejukkan dan memberi keindahan di mana Tuhan tempatkan gereja kami berdiri berada.
Lebih lagi ya Allah, Engkau berkati calon-calon pendeta yang akan menjadi wakil Allah di tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menentukan dan mempercayakan, dan juga akan bisa menjadi gembala sidang gereja ini. Kami percaya Tuhan juga akan menyertai majelis gerejamu yang terus berkarya, terus berusaha menghadapi tantangan ujian ini, lebih lagi dalam masa-masa pandemis. Kiranya Tuhan berkati dan beri kesehatan pula, baik keluarga maupun pelayanannya. Kami juga menyerahkan di mana para komisi, tim berada ini, di mana multimedia terus berkarya membagikan kabar keselamatan, sukacita, kedamaian, dan juga berita-berita anugerah-Mu boleh tersampaikan. Berkatilah mereka semua, sehingga mereka bisa terus menyayangkan suara kenabian ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai langkah demi langkah kami. Dan kami percaya Tuhan senantiasa mengukuhkan dan menguatkan kami di dalam menyempurnakan doa yang kurang sempurna melalui doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya untuk persembahan. Marilah kita bersyukur untuk setiap anugerah yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Rasa syukur itu akan kita ungkapkan dengan memberikan persembahan. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja. Firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita diambil dari Bilangan 18 pasal yang 29 yang berbunyi demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian yang kudus daripadanya. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Bapa, karena Bapa sungguh baik kepada kami, sehingga kami senantiasa diberkati, dipelihara oleh Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Bapa juga yang akan memberkati para komisi, para penatua yang akan mempergunakan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat digunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita
sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendapatkan pengutusan dari Allah untuk perjalanan hidup saudara, kepulangan dan perjalanan langkah hari-hari yang Anda akan lalui. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Pokok Anggur yang benar. Tinggallah di dalamnya dan berbuahlah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai buah-buah karya Anda sekarang ini sampai selamanya. Tuhan memberkati. Haleluya.